should be happy. I'm engaged. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Rent a Groom. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang diminta untuk segera menikah oleh neneknya karena si nenek ini menderita penyakit jantung. Karena wanita ini lagi single, dia akhirnya menyewa seorang pria dari internet untuk berpura-pura sebagai tunangannya demi membahagiakan sang nenek. Sejak itulah kondisi kesehatan sang nenek mulai membaik sedikit demi sedikit, dan karena banyak menghabiskan waktu bersama, pria dan wanita ini akhirnya saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini bermula dari seorang wanita cantik bernama Tracy yang baru aja selesai makan siang dengan neneknya yang bernama Margaret. Ceritanya, kedua orang tua Tracy udah meninggal akibat kecelakaan, dan pada waktu itu Tracy yang masih berumur 12 tahun akhirnya dibesarkan oleh neneknya. Sebagai nenek yang udah merawatnya dengan baik, Margaret ingin melihat cucunya itu menikah dengan seorang pria sebelum dia meninggal akibat penyakit jantung. Awalnya Tracy sempat menolak permintaan sang nenek, tapi ketika Margaret merasa kesakitan, Tracy akhirnya terpaksa berbohong kalau dia udah punya tunangan. Setelah mereka selesai makan siang, Tracy kemudian mengantar Margaret pulang dan bertemu dengan asistennya yang bernama Alan. Namun sebelum mereka berpisah, Margaret yang merasa bahagia kalau Tracy udah bertunangan, lalu mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan pria tersebut. I upset you and you can't afford to get upset. I want to meet him. I got it. Margaret yang merupakan penulis novel zaman dulu, ternyata juga memiliki perusahaan penerbit buku yang sekarang dikelola oleh Tracy. Di perusahaan itu, Tracy punya seorang sahabat bernama Sally, dan dia langsung bercerita tentang kondisi Margaret serta kebohongannya yang udah bertunangan. Nothing wrong with that. Sometimes telling people it in. Di saat masuk ke ruangannya, Tracy yang bingung dengan permintaan Margaret kemudian mencoba untuk mencari jasa pasangan pria dari internet. Dari situlah Tracy akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Rob yang bekerja di perusahaan bernama Rent a Groom untuk membantu para wanita yang punya masalah seperti Tracy. Rent a Groom deploys folks like me for all kinds of services. Tracy yang ingin kalau rencana ini berjalan dengan baik, lalu membuatkan nama keluarga palsu bagi Rob dan menyuruhnya untuk berpura-pura sebagai seorang accounting. Di sana, Tracy juga sedikit bercerita tentang neneknya, dan ternyata Rob mengenal sosok Margaret yang merupakan penulis novel romantis yang disukai oleh ibunya. Romance writer? The Cassandra. She is my grandmother. Dalam pembicaraan tersebut, Tracy kemudian menjelaskan kalau Margaret yang menderita penyakit jantung ingin melihatnya menikah. Namun rencananya sandiwara ini hanya akan berjalan selama beberapa minggu, dan Tracy juga memberitahu kalau dia akan mengajak Rob untuk bertemu dengan Margaret. This is about a couple of weeks of joy. When do we start? Tomorrow. Di perusahaan Margaret, Tracy sebenarnya disukai oleh rekan kerjanya bernama Todd, dan ceritanya mereka berdua dulu pernah berkencan 1 kali. Sayangnya, Tracy sama sekali nggak merasa tertarik kepada Todd, dan di samping itu Tracy juga mengetahui kalau dia adalah pria sombong yang suka menjilat kepada neneknya. Nothing's gonna change between you and I. Give your grandmother my best, okay? You got it. Keesokan harinya, Rob dan Tracy akhirnya sampai di rumah Margaret sesuai dengan rencana mereka. Di dalam rumah, Rob nggak sengaja melihat novel kesukaan ibunya, dan di waktu yang sama Margaret jadi merasa bahagia karena akhirnya dia bisa bertemu dengan tunangan Tracy. It's so nice to find this way. Karena ibu Rob sangat menyukai novel romantis, dia jadi mudah untuk mengobrol dengan Margaret yang membuat Margaret semakin menyukainya. Di sana, Rob bercerita kalau ibunya udah meninggal waktu dia masih kecil, dan sejak itu dia dirawat oleh sang ayah yang selalu sibuk bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran.
My mom has passed. Thank you. Dalam pembicaraan tersebut, Rob kemudian mengatakan kalau dia bertemu dengan Tracy waktu bermain ski di pegunungan. Pada saat itu, Rob bercerita terlalu semangat, di mana dia banyak menggunakan kalimat romantis yang terdengar seperti omong kosong. In through the trees, just... Tracy yang gak suka dengan cerita tersebut, lalu mengajak Rob untuk berbicara berdua agar dia gak mengarang cerita berlebihan tentang asmara mereka. Tracy pun mengatakan kalau Rob hanya perlu menjadi tunangan yang sederhana, dan setelah memberikan sedikit arahan, Tracy lalu mengajaknya untuk berpamitan dengan Margaret. We should probably let you get some rest. Thank you. Thank you. Keesokan harinya saat sampai di kantor, Tracy menjadi sangat terkejut karena neneknya udah memberitahu para pegawai tentang pertunangannya. Selain itu, Margaret juga ingin mengadakan pesta pertunangan bagi Tracy dan mengundang semua orang di kantor untuk menghadiri acara tersebut. Just to see Maggie again. Tracy yang terkejut mendengar berita itu, kemudian langsung memberitahu Sally kalau dia udah menyewa seorang pria untuk menjadi tunangan palsunya. Di sana, Tracy juga mengatakan kalau dia terpaksa melakukan sandiwara ini untuk menjaga perasaan Margaret yang sedang menderita penyakit jantung. Meet him. So I called this rent-a-groom place. Right. I'll play along. For Maggie's sake. I just hope you... Kemudian di siang harinya, Tracy dan Rob mulai membicarakan pesta pertunangan mereka yang akan diadakan di sebuah restoran bernama Hollingsworth. Namun Rob mengaku kalau dia pernah bekerja di restoran itu, dan karena takut kalau ada orang yang mengenalinya, dia akhirnya meminta Tracy agar pindah ke tempat yang lain. Little French bistro, Annabelle's, over on the east side. All right, I'll make the arrangements. Sesuai janji mereka tadi siang, Rob lalu menjemput Tracy di rumahnya untuk berangkat ke tempat pesta bersama-sama. Sebelum mereka berangkat, Rob sempat memberikan cincin pertunangan kepada Tracy dan mengatakan kalau ada teman baik yang meminjamkan cincin tersebut. Singkat cerita, saat mereka sampai di tempat tujuan, Rob dan Tracy bertemu dengan Margaret yang udah menunggu di depan restoran. Margaret pun kemudian mengajak mereka berdua masuk ke dalam untuk mengenalkan Rob kepada orang-orang di kantor sebagai tunangan Tracy. Ladies and gentlemen, it gives me... Ketika Tracy mengenalkan Rob kepada Sally, dia langsung mengagumi cincin tunangan Tracy yang dipakai untuk mendukung sandiwara mereka. Di sana, Sally juga berpendapat kalau Rob adalah pria yang cukup tampan, sehingga dia ingin memakai jasanya jika Rob udah selesai bekerja kepada Tracy. I don't think this fine restaurant wants to be the scene of a murder tonight. Are you available in the next couple weeks? I have this ex-boyfriend. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua juga bertemu dengan Todd yang merasa nggak terima kalau Rob bisa bertunangan dengan Tracy. Bahkan, Todd sampai membahas pekerjaan Rob sebagai seorang accounting dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan seputar perusahaan tempatnya bekerja. Number of beats per minute of the heart of a man madly and... Daripada Todd bertanya tentang pekerjaan, Rob lalu memilih untuk bercerita tentang masa lalunya, di mana dia berasal dari kota Chicago dan ibunya yang udah meninggal. Selain itu, Rob juga bercerita tentang perjalanan hidup sang ayah, yang awalnya hanya bekerja sebagai seorang pelayan sampai dia bisa mendirikan restorannya sendiri. And Mom died, he decided to open up a little place of his own. Into the exciting world of numbers. Sebelum mereka pulang, Margaret tiba-tiba ingin mengajak mereka berdua ke suatu tempat untuk merencanakan pesta pernikahan. Awalnya, Tracy sempat menolak usulan tersebut, tapi karena melihat raut wajah Margaret yang merasa kecewa, Rob dan Tracy akhirnya setuju untuk bertemu besok siang. We'd be delighted. Delighted. Love you, sweetie. Keesokan harinya sebelum bertemu dengan Margaret, Rob datang ke rumah Tracy lebih awal dengan alasan dia ingin mengajaknya untuk latihan akting. Sambil berjalan-jalan, Rob lalu bercerita tentang perjalanan karirnya, di mana dulu dia pernah tampil di acara televisi dan hanya mengucapkan 2 kalimat yang sangat singkat. Oh, backstory for this juggler. Backstory. I figured he grew up juggling pickled herring. Pada pertemuan itu,
Rob kemudian bertanya tentang kehidupan Tracy agar dia lebih mudah menyesuaikan karakternya sebagai tunangan palsu. Tracy pun akhirnya bercerita tentang kehidupannya di masa lalu, di mana dia menjadi gadis yang tertutup dan pemarah sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Begitu Tracy beranjak dewasa, dia mulai berubah sedikit demi sedikit karena menyadari kalau penderitaan yang dirasakan oleh neneknya lebih besar. Dari cerita itu, Rob mengatakan kalau dia bisa mengerti perasaan Tracy karena selama ini dia udah berbicara jujur tentang cerita ibunya yang udah meninggal sejak dia masih berumur 9 tahun. Maybe. Setelah mereka selesai mengobrol, Rob dan Tracy akhirnya datang ke tempat yang dipilih oleh Margaret dan bertemu dengan seorang pegawai bernama Cloud. Nggak lama kemudian, Margaret dan Alan juga sampai di tempat tersebut dan udah siap untuk berkeliling sambil menentukan fasilitas mana yang cocok bagi pernikahan Tracy. Feel free to make yourselves at home, roam the grounds at your leisure. Any questions? Ketika mereka melihat tempat pesta di luar, Margaret lalu menyuruh Rob dan Tracy berdiri di depan altar karena dia ingin memotret mereka sebagai kenang-kenangan. Namun pada saat itu tiba-tiba ada dua wanita yang mengenali Rob karena ternyata Rob pernah berperan sebagai seorang montir di salah satu film seri yang tayang di televisi. Di saat mereka akan pulang, Rob tiba-tiba aja merasa panik karena dia melihat sebuah iklan dari produk asuransi yang memakai jasanya sebagai model. Untungnya Tracy juga sempat melihat iklan tersebut, sehingga dia juga berusaha mengalihkan perhatian Alan agar nggak melihat wajah Rob yang terpasang dengan jelas. Keesokan harinya saat berada di kantor, Tracy kemudian melihat biografi Rob di internet dan akhirnya percaya kalau Rob berkata jujur tentang asal-usulnya. Dari respon itu, Sally akhirnya menyadari kalau Tracy udah jatuh cinta kepada Rob, tapi Tracy masih ragu sama perasaannya karena hubungan mereka hanya sebatas sandiwara. You're falling for this guy. He's cute. He definitely looks. Beberapa saat kemudian, Rob tiba-tiba masuk ke ruangan Tracy dan ingin mengajaknya untuk makan siang di luar. Lalu ketika mereka sampai di restoran, Rob langsung bercerita kepada Tracy kalau dia mendapat tawaran dari sebuah agen untuk bekerja sebagai pemeran tambahan di film serial. Mengetahui proses syutingnya dilakukan di kota lain, Rob merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut dengan alasan dia udah punya pekerjaan di kota ini. Di sana, Rob juga ingin meminta Tracy untuk membaca naskah dari sutradara dan memberikan penilaian apakah peran yang akan dia mainkan cocok dengan karakternya. I'm done with rejection, you know? This guy, you know how I should approach his character. Di saat Tracy kembali ke kantor, Sally tiba-tiba memberitahu berita penting tentang ayah Rob yang bernama Arthur. Ternyata Arthur adalah pemilik restoran mewah yang tersebar di beberapa kota besar. Jadi sebenarnya Rob adalah anak orang kaya dan pewaris satu-satunya dari perusahaan ayahnya. It's not exactly a lie. Nah, kebetulan Rob datang untuk membawakan naskah peran barunya, sehingga Tracy lalu bertanya kenapa Rob merahasiakan identitas ayahnya sebagai pengusaha sukses. Rob pun akhirnya bercerita kalau dia nggak mau bergantung pada kekayaan sang ayah dan ingin menjalani pekerjaannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sounds an awful lot like being the granddaughter. My life in that shadow, and it was awfully cold. Keesokan harinya, Margaret datang ke perusahaan untuk memberitahu Tracy kalau dia punya berita penting. Sebenarnya, Margaret udah membayar tempat pesta kemarin dan mengatakan kalau dia ingin mengadakan gladi bersih atau latihan upacara pernikahan bagi Rob dan Tracy. What a pleasant surprise. What's going on? Karena Margaret melakukan ini secara spontan, dia jadi merasa bersalah, tapi Tracy akhirnya mau mengikuti keinginan sang nenek untuk melihatnya menikah. Di samping itu, Tracy nggak merasa terpaksa untuk memenuhi permintaan Margaret, karena selama mereka bersandiwara, Tracy ternyata udah jatuh hati kepada Rob. It's my grandmother's dying wish, Shelley. So you have fallen in love with this guy.
Beberapa hari kemudian, Rob dan Tracy akhirnya saling bertemu untuk membicarakan tentang latihan pernikahan mereka. Di sana, Tracy lalu bercerita kalau Margaret udah membayar tempat pesta dan mengatakan kalau latihan pernikahan itu akan diadakan pada hari Sabtu. Dalam pertemuan itu, Rob juga punya sebuah berita di mana dia diangkat menjadi pemeran utama dan harus mengikuti fitting baju yang juga diadakan hari Sabtu. Mereka berdua pun lalu jadi bingung dengan jadwal yang bertabrakan, tapi Rob akhirnya mengalah kepada Tracy dan mengatakan kalau dia akan menghubungi agennya untuk menunda fitting baju. I'll call my agent. One last performance. Di malam harinya, Rob kemudian datang ke sebuah restoran untuk bertemu dengan ayahnya yang bernama Arthur. Ceritanya, ayah dan anak ini gak pernah bertemu sejak 3 tahun yang lalu karena Rob memutuskan untuk hidup sendiri dan gak mau bergantung pada kekayaan Arthur. Semenjak menjadi pengusaha sukses, Arthur sebenarnya gak pernah memaksa Rob untuk menjadi pewaris dan menghargai keputusan putranya yang ingin bekerja di bidang lain. Di sana, Rob akhirnya bercerita kalau dia lagi jatuh cinta dengan seorang wanita dan ingin meminta restu dari Arthur untuk memberikan cincin peninggalan ibunya kepada Tracy. I'm in love. Oh? When do I get to meet her? Sementara itu di tempat lain, Todd yang lagi minum-minum di sebuah bar kemudian gak sengaja melihat iklan asuransi yang diperankan oleh Rob. Ternyata pemilik bar di sana juga mengenal sosok Rob yang dulu pernah disewa oleh mantan pacarnya untuk berpura-pura sebagai tunangan. And she says he's her fiance. Keesokan harinya, Rob datang ke perusahaan Margaret sambil menelpon ayahnya untuk memberitahu kalau dia ingin menyudahi sandiwaranya dengan Tracy. Sayangnya, Tracy yang mendengar percakapan itu menjadi salah paham. Padahal Rob bermaksud untuk menyudahi sandiwara mereka dengan cara melamarnya beneran waktu mereka latihan menikah. Now I'm tired of pretending that it does. I'm ready for the real thing. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari di mana Rob dan Tracy akan berlatih untuk melakukan upacara pernikahan. Rob pun kemudian masuk ke ruang ganti untuk berbicara dengan Tracy. Tapi dia langsung bersikap jutek yang membuat Rob merasa bingung sebenarnya apa yang udah terjadi. Ketika acara latihan itu dimulai, Todd tiba-tiba muncul di tempat tersebut dan membongkar identitas Rob yang merupakan pasangan sewaan dari Tracy. Pada saat itu, Tracy akhirnya terpaksa mengakui sandiwara mereka dan mengatakan kalau dia nggak menyangka Margaret akan mendukung mereka sampai sejauh ini. Setelah Tracy pergi dari tempat itu, kini giliran Rob yang meminta maaf kepada Margaret karena udah membohonginya. Namun Rob mengaku kalau dia sebenarnya udah jatuh cinta kepada Tracy dan berencana menggunakan momen ini untuk melamar Tracy menjadi tunangan aslinya. Setelah kejadian tersebut, Tracy kemudian menjenguk Margaret di rumah sakit yang memberitahu kalau cincin yang dia pakai itu adalah milik almarhum ibu Rob. Margaret pun lalu menyuruh Tracy untuk mencari ayah Rob agar Tracy bisa mengetahui kalau selama ini Rob udah merasa jatuh cinta kepadanya. Sesuai perintah dari neneknya, Tracy kemudian datang ke restoran Hollingsworth untuk bertemu dengan Arthur. Di sana, Tracy lalu mengembalikan cincin tersebut kepada Arthur, dan Arthur mulai bercerita kalau dulu Rob meminta cincin ini untuk diberikan kepada wanita yang ia cintai. Pada pertemuan itu, Arthur juga mengatakan kalau dia dan Rob sempat berbicara lewat telepon yang ingin menyudahi sandiwara ini dengan melamar Tracy. Tracy pun akhirnya mengetahui kalau dia udah salah paham kepada Rob, sehingga Arthur langsung mengembalikan cincin tersebut agar Tracy bisa bertemu lagi dengan putranya. Setelah pulang dari restoran,
Tracy kembali menjenguk Margaret di rumah sakit untuk memberitahu kalau dia udah bertemu dengan Arthur. Di sana, Margaret kemudian menyuruh Tracy untuk mencari keberadaan Rob karena dia bisa mengetahui kalau mereka berdua sebenarnya saling mencintai. You can't fake that. Why are you still sitting here? Ketika Tracy keluar dari rumah sakit, dia nggak sengaja berpapasan dengan Rob yang mengatakan kalau dia udah mengundurkan diri dari tawaran main film. Pada kesempatan itu, Rob juga mengaku kalau dia udah jatuh cinta kepada Tracy, dan adegan ini sekaligus mengakhiri cerita film dengan happy ending. Daisy. You. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Rent a Groom. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.